Berasul halaman 2 masuk ke halaman 3 di surat Al-Imran ayat 15. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Pertanyaan, Ustadz pernah menyampaikan di akhirat sudah tidak ada syariat, kok masih ada istri-istri? Mohon penjelasannya, apakah itu istri di dunia atau yang dipasangkan Allah, Ustaz? Lah kok ada istri kena apa kok terus kamu hubungannya apa dengan syariat? Ya? Maka surga itu penuh kenikmatan, kebutuhan manusia apapun dipenuhi. Walaupun di surga ada istri tapi nggak pernah melahirkan. Walaupun ada istri sudah tidak pernah haid lagi. Ya. Tidak ada sana. Nah ada haid nanti kan ada hadas besar harus. Tidak ada. Itu hanya istri-istri. Bahkan di akhirat, di surga nanti orang-orang yang masuk surga ya dikelilingi bidadari-bidadari ya 1000 atau banyak yang matanya bagaikan telur burung unta, tidak mata keranjang. Mana bidadari wong cantik-cantik di dunia itu walah gampang. Ya dah, kadang-kadang mata keranjang. Walaupun orang cantik, kadang-kadang tidak bisa diharapkan. Ya, maka di surga enggak ada bidadari yang mata keranjang. Ya dah? Ya itu. Maka laki-laki kalau kepingin istri banyak dan cantik-cantik tidak mata keranjang, ning swarga besok. Neng kene elek-elek rapopo. Itu kan? Anjen duwene kuwi ya toh. Jangan terus mata keranjang kepingin, wah bojone iku ora kaya kae somben ning swarga. Iyalah. Ya. Punya istri satu di dunia rakopen, sok ning swarga bojomu akeh. Jadi kesenangan laki-laki itu lebih senang dengan wanita-wanita cantik daripada diberi gelang kalung emas, ya enggak? Bapak-bapak iya enggak? Ya gelang kalung emas didol paling. Nah kalau putri-putri, lah nek laki-laki di surga diberi bidadari, lah putri kok kayak apa? Nek sing ngomong kayak bidadara, bidadarai ora eneng. Nah, istri itu enggak suka. Ya. Berikan laki-laki yang kuat-kuat seperti Muhammad Ali, seperti Mike Tyson, seperti malah gila malah deh. Wes rasa betul apa-apa. Ya maka istri itu wanita-wanita biasanya kesukaannya perhiasan. Maka nanti langsung diberi gelang, kalung, emas, semuanya. Bahkan alat-alat rumah tangganya cangkir minum pun dari emas. Pakaiannya sutra tebal hijau rupanya. Nah, itu ibu-ibu gelas piring dari emas suka apa enggak? Nah, gelas piring apa dari beling, dari sering kadang-kala dipamerke kok. Gitu. Ibu kan punya khusus lemari itu kok kamar tamu sini poso gelas piring anti ora tahu dinggo ngombe mung dipamerke lho aku duwe. Nenek tamu wah itu apik-apik men bola pecahe. Ora tahu dinggo ngombe enggak apa meneh nek emas. Nah, di sana nanti. Maka ibu tidak usah khawatir kalau sih tidak punya emas, yang penting punya iman dan amal soleh. Nanti diberikan apapun yang kamu minta. Itulah kebahagiaan di sana. Di surga rantu emas ora apa-apa. Yang penting duwe emas karto. Ya dah. Dah. Ora usah 24 karat, ya dah. Mas karto suwe-suwe sekarat. Nah,
Akhirnya kan mati semua. Udah. Nah itu, tapi kalau punya iman dan amal soleh, itu yang akan dijamin oleh Allah. Maka di surga itu penuh kekayaan, penuh kesenangan. Tidak ada yang mengecewakan, kesenanganmu apa dipenuhi semua. Maka surga tadi diterangkan sungai yang mengalir di bawah. Wah itu diterangkan yang negeri Arab sana, ngiler betul itu. Dulu kan pernah orang-orang kafir mau percaya kepada Nabi Muhammad, mau mengimani kalau kamu bisa menjadikan tanah Arab yang gunung-gunung batu dan padang pasir itu kamu jadikan taman yang indah dan sungai yang mengalir di sana. Ya. Dan dia supaya tanah yang berpasir, gunung-gunung batu itu kan dijadikan ganti taman yang indah, terus yang padang pasir itu diganti sungai-sungai yang jernih mengalir. Ya, kalau kamu bisa menjadikan tanah Arab seperti itu, saya akan percaya kepadamu. Aku diutus bukan untuk itu. Nah, maka kalau kamu ingin taman-taman yang mengalir sungai nanti di surga, syaratnya kalau iman dan amal soleh, maka wabasir ladina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtiyal anhar. Beri kabar gembira orang yang beriman dan beramal soleh, nanti diberi surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, itu nanti sabar sih, menjadi iman dan soleh itu sediakan nanti di surga yang kamu inginkan. Kalau saya Nabi Muhammad ditugaskan di dunia bukan untuk menyulap ya gunung-gunung batu jadi taman, tanah pasir jadi sungai, tidak, tapi untuk menuntun kamu ke jalan yang benar. Kalau kamu ingin ya taman yang mengalir di bawah sungai-sungai, imanlah dan amal solehlah, nanti akan diberikan di sana. Apalagi jadi Berasal syariat di sana itu kesenangan. Jadi beri istri itu bukan berarti syariat terus. Langkau saya nikah ke sopo, nah dua istri, orang sah nikah-nikahan di sana. Apa tidak haram loh? Tidak haram berarti yang syariat. Tidak ada, sana itu orang kebebasan, tuh tidak ada apa-apa. Khomer yang di dunia haram itu pun di sana ya halal semua, mengalir di bawahnya khomer yang air khomernya jernih. Minumnya segar, ya, tidak memabukkan. Nek sing mabukkan berarti ada makanan jelek barang di surga. Jadi surga itu makan, minum sepuas-puasnya, tidak pernah ya, mabuk dan tidak akan buang air. Nek orang ngising barang kan repot yang swarga, wah golek WC barang, berarti ada syariatnya iki. Ini mangan terus apa ora kewareken? Ora iso kewareken itu. Lah piye wong mulo sampean rasakno ning swarga, aja tekon saiki. Swarga itu masalah gaib. Sehingga apa yang diberitakan oleh Allah kita yakini. Syariat sudah tidak ada di sana. Tidak ada yang ini haram, halal, enggak ada. Semuanya halal semua, tidak ada yang haram. Apalagi? Halaman 3 di surat Luqman ayat 33. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an waladihi syai'a inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah suatu hari yang pada hari itu seorang bapa tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan pula penipu atau syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Pada ayat ini ada kalimat jangan pula penipu syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Orang tua saya bekerja sebagai tukang masak di tempat-tempat orang yang mempunyai hajatan. Termasuk untuk selamatan, beliau sering disuruh ikut membantu memasak di tempat hajatan tersebut. Bolehkah beliau menghadiri untuk membantu memasakkannya, walaupun untuk selamatan kematian, Ustaz? Kalau itu yang kamu tanyakan, bukan ayat ini kaitannya, ya. Kaitannya ada ayat yang menerangkan ya ta'awanu alal birri
Taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Boleh manusia tolong menolong, bantu membantu itu dalam hal ketakwaan kepada Allah, mengarah kepada takwa kepada Allah. Wal alal biri, kebaikan wa takwa. Dari tolong menolong itu dalam hal yang baik dan takwa kepada Allah, boleh tolong menolong. Kalau tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan tidak boleh. Wala ta'awanu alal ismi. Jangan bantu-membantu dalam berbuat dosa. Wal udwan dan permusuhan. Tidak boleh kita tolong-menolong. Kalau sudah jelas perbuatan dosa, apalagi mengandung kemusyrikan. Dosa syirik itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Ditambah lagi merusak semua amal kebaikan. Coba dibaca lagi sekali biar ingat, ada dosa syirik tadi. Surat Al-An'am ayat 88 atau berapa itu. Tak boleh perbuatan dosa, apalagi dosa syirik yang dosanya sangat besar, tidak diampuni oleh Allah, apalagi malah merusak amal kebaikan. Lah yang begitu kita tidak boleh tolong menolong. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 88. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Ya. Kalau mereka mempersekutukan Allah, hanya berbuat syirik, maka habitat a'maluhum, rusak semua amal-amal yang mereka kerjakan. Tambah lagi, dosanya tidak diampuni. Surat An-Nisa 48, coba dibaca. Surat An-Nisa surat keempat ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ya. Di samping syirik itu berbuat dosa yang besar, ditambah lagi dosa yang besar itu Allah tidak mau mengampuni. Maka siapa berbuat syirik mensekutukan Allah dengan yang lain, tidak diampuni dosanya oleh Allah. Ya, ditambah lagi itu membuat dosa yang besar. Ditambah lagi merusak amal kebaikan-kebaikanmu. Satu ayat lagi, 116 sisan. Surat An-Nisa surat keempat ayat 116. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Ya. Orang yang berbuat syirik itu tersesat sejauh-jauhnya. Orang yang berbuat syirik telah berbuat dosa yang besar. Tidak diampuni oleh Allah, merusak amal kebaikan yang lain. Kalau dosa selain syirik, Allah mau mengampuni siapa yang dikehendaki. Tapi dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Maka bersyukurlah ini, berbahagialah orang yang selama ini
Ya, percaya kepada jimat-jimat itu dianggap mempunyai kekuatan gaib, dianggap mendatangkan rezeki, dianggap mendatangkan keselamatan. Nah, setelah ngaji ini kepercayaan itu harus hilang. Maka jimatnya diserahkan ke sini semua. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Karena yang kemarin lakukan itu karena tidak tahu. Di ayat lain Allah menjelaskan, kalau orang melakukan dosa atau kejahatan karena tidak tahu, setelah tahu dia bertobat, tidak mengulangi lagi, dosanya diampuni oleh Allah. Maka tadi sekalipun berbuat syirik, kalau memang aslinya tidak tahu, setelah tahu diberhentikan tidak mengulangi lagi dan tidak yakin lagi, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Tapi kalau sudah tahu nekat berbuat itu, ya itu tadi Allah tidak akan mengampuni dan rusak amal kebaikannya. Apalagi masih ada. Rasul halaman 4, hadis yang paling atas. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia ini penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan, mohon diberi contoh penjara orang mukmin dan surganya orang kafir, Ustaz. Jadi maksudnya ya, ada suatu riwayat dalam perjalanan yang panas terik, ada salah seorang sahabat Nabi ketemu orang penjual air di tanah yang padang pasir yang luas, jarang hujan, tidak ada mata air. Ya, menjual air kan pekerjaan yang sangat diperlukan oleh orang banyak. Nah, kebetulan orang yang jual air tadi ketemu seorang muslim, saudagar yang kaya. Ya dah? Nah, orang yang jual air tadi pekerjaannya jual air dan dia orang kafir. Maka dia ingat sabda Nabi ini. Terus ketemu saudagar kaya tadi di stop. Tanya, saudara, bagaimana ngomongan nabimu itu? Katanya, dunia ini surganya orang kafir dan penjaranya orang mukmin. Nah, kenyataannya berbalik. Saya orang kafir, tidak percaya kepada apa kata nabimu itu. Tapi kenyataannya, saya pekerjaannya jual air dan rekoso ini. Masa ini di surga? Nah, sedang kamu orang mukmin katakan di penjara lah, kamu orang kaya begitu kok. Nah, berarti omongan nabimu kan tidak pas itu. Nah, itulah. Mestinya kalau saya kafir, mestinya saya yang jadi saudagar kaya seperti kamu itu. Nah, karena kamu kafir, ya, karena kamu mukmin, kamu yang jual air seperti saya ini. Sehingga yang kafir-kafir itu mestinya hidup penuh kesenangan. Nah, kamu yang mukmin itu mestinya penuh rekoso. Nah, kenyataannya tidak, maka omongan nabimu itu gimana? Nah, seolah kan tidak pas omongan nabi. Oh ya, jelaskan ya beda. Ini ya, jelaskan. Kamu jual air di dunia ini, rekoso. Iya, rekoso. Panas terik ini. Kadang laku, kadang tidak. Tapi ya, kehidupan semacam ini bagi kamu itu masih laksana di surga. Laksana di surga. Nah, nanti kalau di akhirat, laksana di surga gimana? Kamu di sini jual air, panas terik begini, andai kata dijual tidak laku-laku, kamu haus bisa minum sendiri. Air yang kamu jual bisa minum sendiri. Di samping memberikan minum orang banyak dengan kamu dapat uang, tapi sewaktu-waktu kamu haus bisa minum sendiri. Masih segar kan kamu? Kalau perjalanannya kamu panas terik, bisa kamu ngasih berteduh. Enak kamu di sini. Bayangkan kalau kamu nanti di neraka. Di akhirat nanti kata kamu kafir, kamu di neraka. Kalau kamu haus minta minum, diberi cairan minuman besi yang mendidih. Yang memotong-motong ususmu. Ya, tidak ada tempat berteduh di sana. Tidak ada tempat
yang bisa atau orang yang bisa menolong kamu. Kamu gak bisa jual air seperti yang ada di sini. Maka kehidupanmu yang sekarang ini kalau dibanding kehidupanmu besok, kamu masih laksana di surga di sini. Nah, di surga. Minum, jual air, minum sewaktu itu kan panas terik bisa, segar minumannya. Nah, kalau kamu nanti di sana minta minum, beri cairan besi. Atau nanah yang bercampur dengan darah yang panas. Kalau kamu lapar minta makan, diberi pohon buah yakum yang kepalanya seperti yang buahnya seperti kepala setan. Kalau dimakan tidak bisa ditelan, tidak bisa dikeluarkan. Nah ini, itu kamu nanti di sana yang akan kamu alami kehidupanmu di sana nanti seperti itu kalau kamu sampai kafir sampai mati nanti. Tapi saya kamu lihat saya seperti orang di surga, apa-apa keturutan. Tapi kalau saya bandingkan kehidupan saya di akhirat nanti, saya masih seperti di neraka kehidupan saya di sini. Saya kepengen ini tidak boleh, kepengen ini tidak boleh karena ini haram, dilarang oleh Allah. Walaupun saya bisa membeli tapi karena ini haram tidak boleh. Walaupun saya bisa berbuat apa-apa bisa membayar tapi haram tidak boleh. Tapi masih banyak hal-hal yang terhalang keinginan-keinginan. Tapi besok di akhirat apapun yang saya ingini, kalau saya di surga terpenuhi semua. Apapun yang saya ingini. Sana sudah tidak ada syariat lagi. Maka saya hidup di sini itu seperti masih hidup di penjara kalau saya bandingkan hidup di akhirat. Kan di penjara kan tidak boleh sembarangan. Mau menghirup udara segar saja ada jam tertentu kok tidak boleh keluar sak karepe kok di penjara itu. Punya uang, suguhan makan yang disuguhkan di penjara itu tidak puas, kepingin metu tuku bakso ya tidak boleh kok. Pengen beli ayam, sate ya tidak boleh kok. Di sini saya sendiri di penjara kepingin ketemu istri aja nggak boleh kok. Nah kan banyak larangan-larangan. Masa hidup saya di surga nanti kalau saya bandingkan hidup saya di dunia walaupun saya orang kaya seperti orang masih di penjara. Banyak larangan ini, larangan itu. Tapi di surga tidak ada larangan lagi. Itulah maksud hadis Nabi itu seperti itu. Baru orang kafir tadi menyadari. Nah itulah maksudnya. Jadi orang surga dunia itu bagi orang mukmin walaupun kamu kaya masih penjara bila dibandingkan kehidupanmu di surga nanti. Tapi orang kafir, walaupun kamu merasa rekoso hidup di dunia ini, tapi kamu bandingkan hidupmu di akhirat nanti kamu di neraka, masih lebih rekoso di sana besok. Maka di sini kamu masih seperti hidup di surga, masih banyak kesenangan-kesenangan yang bisa kamu nikmati kalau dibandingkan hidupmu nanti di akhirat. Bisa dipahami ini? Nah, apalagi? Halaman 4 hadis yang di bawahnya. An Sahli bin Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in. Rawahu Tirmidzi. Dari Sahal bin Sa'ad ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya dunia ini di sisi Allah ada nilainya sesayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir walaupun seteguk air. Mohon penjelasannya Ustaz. Nah, ini kan. Maka Allah mengatakan dunia itu la'ibun walahun. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya kesenangan dunia itu kehidupan dunia seperti orang yang bermain laib, walahun dan senda gurau, wong cekengesan, cegegesan gitu. Dunia ini wong cekekekan, cekakaan, ya cekengesan, wis seneng-seneng tok. Isine dunia yang ngono kuwi. Wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsuru bil amwali wal aulad. Dan suatu perhiasan, Allah jadikan suatu perhiasan.
Hanya kamu di dunia berbangga-bangga, bermegah-megah dengan banyaknya harta dan banyaknya anak-anak. Anak-anak termasuk anak buah. Ya. Jadi kalau kamu hidup di dunia itu banyak harta, menjadi kebanggaan kamu. Punya anak banyak, jadi orang kaya semua, kamu katakan jadi orang tadi, kebanggaan bagi kamu. Ya, itu. Tetapi ketahui wa mal hayatud dunya, yang kamu bangga-banggakan itu tadi tidak lain itu kesenangan yang menipu. Masa orang ditipu kok senang mung cengengesan, jegegesan, padahal kamu tertipu kok bisa seneng-seneng piye. Nanti wa fil akhirati adzabun syadidun. Di akhirat nanti ada azab yang pedih. Wa maghfiratun minallah wa ridwan. Dan ada ampunan dari Allah dan keridhoannya. Nah, jadi di akhirat nanti ada azab dan ada ampunan. Kalau orang yang hidup di dalam azab Allah, itu minta minum cairan besi, air, nanah campur darah yang mendidih, ya. Tikar selimutnya pun dari neraka, api neraka semua, itu di sana. Nah kesenangan dunia tadi, itu kesenangan yang menipu. Maka jangan kamu harapkan kelangsungannya. Ya. Maka bagi Allah dunia itu seperti itu, tidak ada nilainya. Maka Nabi mengatakan, andai kata dunia itu di sisi Allah ada nilainya, orang kafir itu gak diberi makan walaupun sesuap nasi, tidak diberi minum walaupun seteguk air. Seteguk air pun itu pun pemberian dari Allah. Sesuap nasi pun itu pemberian dari Allah. Sedang orang kafir itu tidak percaya adanya Allah. Tapi karena dunia itu bagi Allah tidak ada nilainya, maka orang kafir pun diberi. Bahkan kita lihat orang kafir kadang-kala rezekinya, hartanya lebih banyak daripada orang mukmin. Jadi ibaratnya Allah, masalah harta dunia disebar. Siapa mau mengambil, apa itu orang mukmin atau orang kafir, boleh. Orang kafir mengambil sebanyak-banyaknya boleh. Ya. Orang mukmin mengambil sebanyak-banyaknya boleh. Ya. Itu memang tidak ada nilainya di sisi Allah. Maka sampai Nabi mengatakan, andai kata dunia itu di sisi Allah ada nilainya seberat sayap nyamuk, gitu. Orang kafir tidak akan diberi walaupun seteguk air. Jadi bagi Allah tuh nilai dunia seisinya kabeh itu ya, dengan seberat sayap nyamuk satu saja masih berharga sayap nyamuk. Maka orang kafir boleh ambil banyak, boleh silahkan. Nyatanya kan gitu, banyak orang-orang kafir hartanya lebih banyak daripada orang mukmin. Jangan salah. Wah, orang kafir malah buandanya akeh. Saya orang mukmin, sholat tahajud, sholat wajib, puasa, malah melarat terus. Bahwa ini Allah tuh gimana kok malah yang diberi orang kafir. Nah, walaupun dia kafir karena dia berusaha keras. Untuk mendapatkan dunia itu dia kerja keras. Jam 4 sudah bangun. Dia ke pasar, kalau buka toko ya tokonya sudah buka. Dia untuk kerja ke pasar, dagang, jam 4 sudah bangun. Walaupun tidak pernah doa, bandane akeh kerjane keras. Kamu orang Islam banyak doa, malas kerja. Bar subuh orang kafir buka toko, kamu tidur lagi. Iya enggak? Banyak tak tidur? Ya. Kau neng pasar, orang-orang udah pulang, kamu baru berangkat ke pasar. Dapat apa? Nah, maka karena rezeki harta itu ada nilainya, siapapun boleh ambil banyak, silahkan. Orang mukmin walaupun kamu banyak doa, malas kerja ya tidak dapat. Allah membuat ketetapan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Itu umum. Siapa yang mau bergerak di muka bumi ini, Allah siapkan rezekinya. Artinya untuk dapat rezeki itu harus disaranani bekerja.
Kalau simbah-simbah dulu ngendika, nek kowe obah mamah. Nek kepengin mamah kok ora gelem obah. Ya, nek kita kan aku obahe nek mamah kok. Obah dulu baru mamah. Ojo mamah dulu lagi arep obah sing mbok pamah apa. Maka kalau obah dulu, kalau kamu gelem obah mamah. Maksudnya wama min dabatin fil ardi itu maksudnya bekerja. Ya, melata bergerak, dabah itu hanya bergerak. Kalau mau bergerak rezeki sudah disediakan oleh Allah. Karena disediakan rezeki, maka sarannya kamu harus gerak, kamu cari itu. Allah rasanya nyambut gawe takdir warak ya warak, ya jagana takdir wae. Takdir itu disertai dengan sunatullah sebab akibat. Orang lapar tidak mau makan walaupun ada makanan, jaga takdir. Ya tak? Kalau takdirkan wareg rasa makan nanti kan kenyang. Kamu haus, tenggoroknya kering, gue nek takdire mari ngelak engko ora hilang ngelak. Ndak, kalau kamu haus ingin hilang hausmu, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum dulu ya. Nah ini gini agak kering, minum. Aja njagake takdir, ngomong terus tenggorokannya kira-kira gelem ngombe garing nanti. Nah, takdirnya supaya basah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sunatullah. Ya, harus begitu. Kalau haus, ada air, kepingin hilang haus, aja njagake takdir. Takdir itu disertai ikhtiar, minum. Wah, alhamdulillah, barang wis basah sih. Itu ya. Nah, itu takdir. Maka dari itu, kalau ingin mendapatkan harta yang banyak, wong harta itu bagi Allah enggak ada nilainya. Malah di bawah ini lebih lagi. Ya Allah itu hartanya. Nabi membawa bangkai kambing diunggahke. Bangkai anak kambing kecil. Hidungnya perung. Oh, wah, kuping ya. Kupingnya perung, bukan hidung ya. Nah, kupingnya. Tawarkan pada sahabat, siapa mau membeli? Siapa mau membeli bangkai anak kambing yang telinganya perung ini? Ya dah? Sahabat, ya Rasulullah, itu kan bangkai haram, siapa mau beli? Wong itu bangkai. Andai kata diberikan tanpa beli pun tidak mau karena itu haram. Andai kata itu masih hidup, suruh beli, itu pun tidak mau. Kalau beli mesti membeli yang tidak cacat. Itu masih hidup tur cacat lagi. Itu pun tidak ditawarkan, jarang mau beli. Apalagi sudah mati, untuk apa itu? Tidak mau beli. Mau diberikan saja enggak mau kok gitu. Nah, Rasulullah jelaskan, ketahuilah dunia itu di sisi Allah tidak lebih berharga daripada bangkai kambing yang telinganya perung ini. Harga nilai dunia itu dengan bangkai anak kambing ini tidak lebih berharga ini. Artinya tidak ada nilainya. Kalau kamu harga kambing yang mati tadi, telinganya perung tadi kamu tidak mau beli, memang tidak ada nilainya. Dunia lebih dari ini nilai dunia itu. Maka siapa ambil harta yang banyak silakan saja. Allah membebaskan siapa saja boleh. Tidak pandang kamu kafir atau iman enggak. Maka yang butuh harap bondokah rasa ndonga. Golek nyambut gawe rasa ndonga entuk. Tapi kalau mau ndonga tidak mau kerja enggak akan dapat. Ya tak? Lah kalau doa orang muslim itu doanya minta rezeki itu yang halalan thayyiban gitu. Yang halal dan yang baik. Kita dapat rezeki yang halal dan tidak asal dapat saja. Nah, kalau kamu ingin dapat rezeki yang halal dan yang baik, maka kalau mencari jangan asal dapat banyak. Ya.
harus hati-hati. Ini dapat dari mana, pemberian dari mana. Kami ya harus hati-hati, halalan thayyiban. Karena kalau kamu makan rezeki yang tidak halal, itu menjadi penghalang terkabulnya doamu. Kamu doa panjang tapi rezekinya yang dimakan halal, minum haram, minumnya haram, pakaian yang dipakai pun hasil dari perolehan yang haram. Bagaimana doamu bisa dikabulkan? Maka jangan memperbanyak donga wae. Tapi harus diperhatikan, mengapa saya doa sekian lama kok tidak terkabul? Dilihat coba. Makananmu halal enggak? Minumanmu haram enggak? Pakaian yang kamu pakai haram apa halal? Di samping itu kamu mau berusaha apa tidak? Kalau persyaratan semua terpenuhi, doanya pasti dikabulkan. Karena Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Allah tidak pernah mengkhianati janjinya. Mohonlah kamu kepadaku, berdoalah kamu kepadaku, pasti saya kabulkan. Tapi syaratnya yaitu syarat terkabulnya doa, makanannya harus halal, minumannya harus halal, pakaian yang dipakai harus halal. Kamu doa nganti ngoweh, nanti ngiler-ngiler tapi pakaianmu haram, minumanmu haram, ya, makananmu haram, bagaimana doa dikabulkan? Ya, apalagi? Halaman 5. An Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna dunya hulwatun khadiratun wa inna Allaha mustahlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'maluna fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa'i. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia itu manis dan indah, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian untuk mengelolanya. Maka Allah akan melihat bagaimana yang kalian berbuat taat kepada Allah atau berbuat maksiat. Maka hati-hatilah kalian terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita. Karena pertama-tama fitnah yang terjadi di kalangan Bani Israel adalah karena wanita. Mohon penjelasan. Maka hati-hatilah kalian terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita, karena pertama-tama fitnah yang terjadi di kalangan Bani Israel adalah karena wanita. Ustaz. Tadi sudah dijelaskan kan, dunia itu tidak ada nilainya, tetapi penuh daya tarik, dijadikan indah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawamati wal an'ami wal hars. Zalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah katakan kan, jadikan indah bagi manusia itu kecintaan terhadap wanita dan anak-anak dan harta kekayaan yang banyak dari jenis emas dan perak dan binatang ternak dan sawah ladang. Itu menjadi kecintaan manusia semua. Ada manusia yang tidak punya emas dan tidak suka emas dan perak. Ada manusia yang tidak suka harta kekayaan yang banyak. Ada manusia yang tidak suka kepada wanita. Wanita maksudnya jodoh, wanita pada pria pada wanita, wanita pada pria. Ada orang yang tidak suka kepada anak. Nah ini kan, semua itu menjadi kesenangan bagi manusia. Tapi ketahuilah itu kata Allah tadi, itu semua kesenangan manusia di dunia. Maka dikatakan oleh Nabi tadi, dunia itu manis, penuh daya tarik. Wanita itu juga manis, penuh daya tarik. Maka banyak orang tertarik, tergoda karena wanita. Malah Nabi mengatakan, banyak orang masuk neraka itu karena mulut dan karena apa yang diantara kedua paha. Banyak orang masuk neraka karena mulut, karena kemaluan. Itu banyak orang masuk neraka karena itu. Mulut suka namimah, suka menyebar fitnah. Ya. Kalau kemaluan suka apa? Suka itu tadi loh. Suka melakukan sesuatu yang tidak halal.
Itu yang menyebabkan manusia ke neraka itu, banyakkan itu. Maka hati-hati terhadap dunia. Walaupun dunia itu kesenangan yang menipu, tapi penuh daya tarik. Sampai Nabi mengatakan, hujibatin nar bisyahwat, wa hujibatil jannah bil makarih. Jalan menuju neraka itu banyak dihiasi dengan penuh daya tarik, kesenangan-kesenangan. Ya. Jadi jalan menuju neraka itu dihiasi dengan kesenangan-kesenangan. Ya. Tetapi jalan menuju ke surga penuh hal-hal yang membosankan, yang tidak disenangi. Coba, kepingin masuk surga, harus beriman dan beramal soleh, harus mau ngaji, harus mengamalkan hasil ngajinya, harus sholat, harus zakat, harus puasa. Itu kan bosan kabeh itu. Ya, tapi jalan menuju ke neraka, wah penuh daya tarik, seneng pokoknya. Wah di sana, ya, di Doli sana wanitanya cantik-cantik, segala macam potongan ada, yang kamu ingini apa saja ada. Wah di sana banyak orang bekerja di sana sebentar sudah bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa ini. Oh iya karena tempat itu tempat basah. Nah, kalau kamu sudah tempat basah itu bahaya. Gitu? Iya. Dirinya sudah mengerti jalan itu. Tetapi kadang-kala daya tariknya tidak bisa dibendung. Maka banyak orang yang mengambil harta orang lain yang bukan miliknya, mencuri, merampok. Ya. Ada yang dengan kata halusnya korupsi. Korupsi hakikatnya itu merampok atau mencuri. Apa tidak ngerti kalau itu dosa? Tahu nggak kira-kira? Tahu kenapa? Nah, karena manis tadi. Penuh daya tarik tadi. Ada orang banyak tergoda wanita. Sudah punya istri sendiri masih suka tergoda dengan wanita lain. Ada enggak yang begitu? Enggak, yang ada, yang hadirnya ada enggak? Omong eneng ya orang ngaku. Kenapa tergoda? Apa enggak ngerti kalau itu dosa? Tahu bahkan dosanya apa? Dosa besar. Kenapa masih begitu? Nah, karena godaan wanita tadi sangat tarik. Gitu? Kadang-kadang kalau saudara yang ngaji itu ditawari, dihindari. Nah minum, ini segar. Minuman. Ya. Wah ini haram mabuk dosa tak tanggungi. Ngerasakno wae lah kamu. Ngerasakno kamu tahu rasanya tuman. Ya toh? Ini minuman. Enggak mau saya orang ngaji, wah itu jangankan saya mabuk, saya dilat aja enggak mau. Diajak temannya lagi datang. Ya ikut situ itu. Judi itu kalau menang, wah untung nanti kita bisa 10.000 bisa jadi 10 miliar kok. Saya tarik, saya judi. Wah enggak mau, judi itu perbuatan setan. Perbuatan setan. Kasih minum tidak tergoda. Diajak judi, diudoni tidak tergoda. Sekarang datang wanita cantik. Diajak guyang-guyu, pelengah-pelengah, gulet. Ya dah? Udah mas. Saya tidak punya uang kok. Terutamanya nanti saya yang bayari. Gelem ra kira-kira? Guyu ta. Guyu. Iku nek le bayari aku ya gelem. Kenapa kok ini podo-podo ini haram kok ini ndak mau, ini mau. Nah, karena daya tariknya sangat kuat wanita itu. Nah, itulah maka Nabi kita pesan hati-hati. Kalau kamu tidak hati-hati, bisa terpleset kepada harta yang haram, bisa terpleset tertarik wanita yang haram. Padahal kalau kamu ingin harta yang halal, dibuka jalan luas.
Kau ingin wanita yang halal, mudah. Dibentangkan jalan yang mudah. Kenapa? Jalan yang mudah tidak kamu tempuh, malah jalan belasaan nurut setan kamu tempuh. Walaupun rekoso, kamu tempuh. Hatimu enggak tenang dengan geragapan, dengan ya itu kamu tempuh. Kenapa? Yang halal ada kok tidak ditempuh. Nah ini karena manisnya wanita, manisnya harta tadi. Maka Nabi SAW hati-hati. Kalau tidak hati-hati orang bisa geri-geri jatuh karena terperosok. Karena walaupun tahu. Kalau tidak hati-hati jangan nyepelek ke. Wah enteng nih aku digoda ora apa-apa. Hati-hati. Banyak terjadi. Nah, jadi agama kita alhamdulillah dah kalau orang mengamalkan agama betul itu dah terselamat. Sebelum jatuh kita sudah dipesan hati-hati, aja sembrono. Kita mau lewat jalan hati-hati loh, itu jalannya rumpil. Alah rapopo aku biasa lewat gelundung tenan kamu. Nanti kon ngati-hati kok nyepelek ke ya. Padahal ini yang pesan Nabi loh, suruh hati-hati. Jangan memandang enteng yang begitu itu harus hati-hati betul. Apalagi? Halaman 7 masuk ke halaman 8. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulul abdu mali mali innama lahu min malihi salasun ma akala fa'afna aw labisa fa'abla aw a'ta fa'aqtana wa ma siwa dzalika fa huwa dhahibun wa tarikuhu linnasi. Rawi Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia berkata, ini hartaku, ini hartaku. Padahal yang ia punya itu hanya 3 macam, yaitu apa yang ia makan sehingga habis, atau sesuatu yang ia pakai sehingga usang, atau harta yang ia sodakohkan sehingga menjadi tabungan di akhirat. Adapun yang selain dari itu, semuanya akan hilang dan ia tinggalkan untuk orang lain. Mohon penjelasan pada kalimat, adapun yang selain dari itu, semuanya akan hilang dan ia tinggalkan untuk orang lain, Ustaz. Kan ya jelas kan? Orang mengatakan ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Oh rajane hartamu itu hanya 3 sebetulnya. 1 yang kamu makan, nanti bisa dinikmati toh, dimakan. Setelah dimakan habis, habis, tapi bisa kamu nikmati tadi kamu makan kok. Yang kamu pakai, apa itu pakaian, apa kendaraan, apa rumah yang kamu pakai. Akhirnya baju, pakaian ini yang pakai sudah rusak, jadi gombal, buak akhirnya. Tapi sudah kamu bisa nikmati kan. Yang 1 yang kamu sedekahkan. Ya, harta yang kamu sedekahkan nanti akan jadi tabungan di akhirat yang akan kamu petik buahnya nanti di akhirat. Artinya masih punya tabungan, mau diunduh nanti. Kalau yang kamu makan tadi udah habis sudah. Ya tak? Ini masih lauk pauk, enak-enak lezat semua. Udah makan habis. Besok cemplung ke WC besok. Ya yang saya makan, kecemplung WC tidak mau no. Habis sudah. Lah pakaian yang harganya mahal jadi gombal, buah udah habis. Tidak ada tabungan, tapi yang kamu sedekahkan nanti ya akan kamu petik hasilnya di akhirat nanti. Adapun selain harta yang tidak kamu makan, tidak kamu pakai, tidak kamu sedekahkan, habis hilang nanti haknya ahli waris. Kamu punya tanah berapa? Berapa sertifikat? Punya rumah berapa? Ya, ada 16 rumah, 16. Yang kamu tempati berapa? 1 kan? Yang 15 nggak sempat menempati. Sehingga kamu punya tapi nggak menikmati. Nggak nikmati. Kalau makanan tadi dimakan habis. Ya, pakaian dipakai dah rusak habis. Lah yang kamu punya harta banyak tapi nggak sempat menikmati. Nah, maka selain 3 hal itu hilang. Jadi hanya ahli waris. Kamu punya tapi tidak bisa menikmati. Ojo kabeh didakui. Tanah sana itu juga milik saya. Tanah saya milik saya milik saya. Lah yang nganggo kapan kamu?
Ya. Sehingga walaupun kamu punya, tidak sempat make, akhirnya tinggal mati. Udah jadi haknya ahli waris. Padahal memang sifat manusia seperti itu. Tadi dikatakan kan, andai kata manusia itu diberi satu lembah dari emas, apa sudah puas? Mesti mencari, minta lembah yang berikutnya. Ibu-ibu itu juga begitu, kayak orang tahun duwe gelang, wah rasanya mbakku duwe gelang sak gram lebih apa, cincin sak gram. Barang wis duwe tenan apa puas satu cincin 1 gram, mesti kepengin soalnya duit gedeke. Duwe-duwene. Gelang mau tuku siji, wah barang wis sugih duit, tuku neh, nanti gulangnya tekan sikut nggo di gelang kabeh. Nah, itu sifat kerakusan manusia terhadap harta. Dan nanti kamu tinggal, dah jadi ahli waris. Lah kalau kamu sedekahkan, kamu mati, oh masih ada harapan memetik hasilnya nanti di akhirat. Ya, begitu indah kan nasihat agama kita itu. Kalau saya kepingin punya harta, bisa menikmati dan bisa disedekah dan bisa dipetik hasilnya merupakan tabungan nanti, investasi di akhirat nanti. Karena kita tidak semuanya hidupnya akan terus, tidak hidup semua akan mati. Nah setelah mati jangan dikira sudah selesai, masih ada kehidupan yang sesungguhnya, hidup yang lebih lama lagi, tidak ada batasnya. Masih ada kebutuhan hidup di sana nanti. Yang dibutuhkan apa? Nah harta yang kamu sedekahkan itu nanti jadi kebutuhan hidupmu, akan memenuhi kebutuhan hidupmu nanti di sana. Kalau semua habis, kamu makan, habis kamu pakai, habis tidak ada yang disedekahkan, ya udah kamu mati, bar, tidak dapat apa-apa. Masuk tidak ada tabungan yang bisa dipetik lagi. Tapi kalau sebagian harta di samping kamu makan, kamu pakai, kamu sedekahkan, nah ini yang akan pakai. Maka Nabi pernah, ya, ketika menyembelih kambing, Nabi tanya kepada istrinya, masih ada enggak kambing yang disembelih tadi dagingnya? Aisyah istri Nabi mengatakan, ya Rasulullah sudah habis semua. Sudah saya bagikan bagian kepada tetangga-tetangga semua, sudah kami bagikan. Tinggal 1 sampil ini aja ya Rasulullah. Ya, apa kata Rasulullah? Oh justru yang habis ini yang 1 sampil ini. Yang kamu bagi-bagikan tadi, nanti jadi tabungan, nanti akan kamu petik di akhir. Lah yang tinggal 1 sampil ini yang nanti kita makan akhirnya habis. Ya. Jadi Nabi tanya, membeli 1 kambing, terus ditanyakan setelah itu diurus istrinya, tanya, masih ada enggak dagingnya? Istrinya menjawab, ya Rasulullah habis. Semua sudah saya bagikan tetangga, semua tinggal 1 sampil ini yang masih. Nabi mengatakan, oh ini yang habis, ini yang 1 sampil ini. Yang 1 sampil ini nanti kita makan habis. Nah kita tadi tangkan dalamnya, yang kamu makan dah habis dah. Jadi yang tinggal 1 sampil ini yang bakal dimakan sendiri, tadi dimakan habis. Adapun yang dibagikan tetangga itu tidak habis. Jadi tabungan nanti kita petik hasilnya di akhirat nanti. Dan umumnya kita yang namanya habis yang kita bagi-bagikan sampai tidak ngerti justru harta yang tidak habis itu yang disedekahkan tadi. Apalagi? Halaman 8 hadis yang tengah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Rawal Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku lalu bersabda, jadilah kamu di dunia ini seolah-olah kamu seperti orang yang asing atau musafir yang sedang lewat. Hadis riwayat Bukhari. Mohon penjelasan dan contohnya Ustaz. Jadi di sini abiri sabil itu artinya orang musafir. Ya. Nabi mengatakan, jadikanlah hidup dunia seperti orang musafir. Artinya bukan tempat menetap. Jadi kamu di dunianya seperti musafir lalu. Artinya apa? Orang musafir itu tidak selamanya dalam perjalanan, hanya sebentar.
Ya dah? Nanti kalau lelah kamu istirahat, kalau payah, ngantuk, tidur. Tapi setelah itu kamu pergi lagi. Nah, tempat menetap yang sesungguhnya nanti di mana? Di akhirat. Maka Allah mengatakan, ya dah? Innaka katihun ila rabbika katham famulaqih ya ayuhan nas ya ayuhal insan innaka katihun. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah berusaha keras, bekerja keras untuk menemui Tuhanmu dan pasti kamu nanti akan ketemu. Ya. Artinya sadar atau tidak sadar dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6 coba dibaca aja. Surat Al-Insyiqaq surat ke-84. Ya ayyuhal insanu innaka kadikun ila rabbika kadhan famulaki. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Nah, ya kan? Wahai manusia, ada notnya di situ. Maksudnya, manusia di dunia ini, baik disadari atau tidak, adalah dalam perjalanan kepada Tuhannya. Dan tidak dapat tidak dia akan menemui Tuhan. Tidak dapat tidak. Dan tidak dapat tidak, dia akan menemui Tuhannya untuk menerima pembalasannya dari perbuatan yang buruk maupun yang baik. Ini disadari atau tidak disadari. Umumnya kan tidak sadar toh kita. Bahwa semua manusia ini hakikatnya semua aktivitas hidupnya ini dalam perjalanan menuju Tuhannya. Maka dalam hadis tadi diterangkan ya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiris sabil. Ya, jadikanlah kamu di dunia ini seolah kamu seperti orang yang asing atau musafir yang sedang lewat. Ya. Maka aktivitas kita di dunia ini, bapak-bapak, ibu-ibu tadi dari rumah bangun jam berapa datang ke sini. Setelah dari sini mau kemana lagi? Fa'ina tadhabun. Apa akan di sini terus? Selesai pengajian kemana nanti? Pulang. Setelah pulang tidur. Bangun tidur. Nah, jadi aktivitas hidup manusia ini sebetulnya kamu sadar atau tidak sadar? Aktivitas hidup apa, tidur apa, makan atau kerja atau pergi, itu sebetulnya usaha untuk bertemu dengan Tuhan. Sadar atau tidak sadar? Dan pasti akan menemui, artinya tidak bisa tidak ketemu, tapi tidak bisa tidak, mesti bakal ketemu Tuhan itu. Maka kalau kita tidak menyadari, ya hidup itu asal-asalan. Bismillah. Lah orang yang tidak menyadari bahkan kembali kepada Tuhan, ya pokoknya urip-uripan. Bangun tidur, payah istirahat, tidur lagi. Bangun tidur, kerja lagi. Tiap hari gitu aja. Ya, yang dicari kalau kerja apa? Uang. Ya, dapat makan, makan habis. Beli pakaian, pakai rusak habis. Di sepeda motor rusak habis. Sudah. Dan nanti kembali kepada Tuhan, apa yang kamu bawa? Harta yang masih sisa, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hartamu, anak-anakmu yang kamu besarkan, kamu sekolahkan, kamu ya beri modal. Kekayaanmu yang banyak, kamu tinggalkan, tidak ada manfaatnya. Sekarang kamu
Tadi dikatakan oleh Allah, katham famulakih, pasti ketemu Tuhan. Nah ketemu Tuhan apa yang kamu bawa? Hartanya ditinggal, anak cucunya tinggal. Yang kamu bawa apa? Nah, padahal di hadapan Allah nanti yang ditanyakan oleh Allah itu amal perbuatan kita. Pertama kali sholat. Ya. Pertama kali manusia bangkit dari kuburnya ditanyakan sholatnya. Awalu ma yuhassabu bil abdu as-sholat. Fa in saluhat sairu amalihi wa in fasadat sairu amalihi. Kalau sholatnya baik, semua amalnya baik. Kalau sholatnya rusak, amalnya semuanya rusak. Itu tidak disadari itu. Maka kamu sadar atau tidak sadar, aktivitas hidup kita ini sebetulnya berusaha untuk kembali kepada Allah. Sebelum kembali kepada Allah, sebelum ketemu pada Allah nanti, kita masih aktivitas terus. Maka saya tanyakan dari rumah ke sini, nanti pulang lagi. Dan besok ya, kesel, bangun tidur ke pasar pulang lagi, kemana lagi. Kan begitu aktivitasnya begitu terus. Ya, tahu-tahu mati. Mung dinggo tidur kerja makan. Lah kok ngerti-ngerti mati? Habis dah waktu itu. Nah maka manusia itu ditanya oleh Allah, fa'ina tadhabun, kemana kamu mau pergi? Mau pengajian. Nah pengajian ditanya lagi, fa'ina tadhabun, kemana mau pergi? Mau pulang. Udah pulang tidur, fa'ina tadhabun, kemana mau pergi? Ke pasar. Fa'ina tadhabun, ke kantor. Terus gitu terus. Nah tidak pernah berhenti sebelum sampai tujuan. Lah yang dituju sebetulnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu akan kembali pada Allah. Maka pergi, kesel, istirahat, ngantuk, tidur. Nanti sebelum masuk ke ruang kubur tidak akan berhenti. Nanti kalau sudah masukkan ke ruang kubur yang panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter, cemplung ke plung itu wis mandek ralu ngene. Ya di situ sebenarnya yang dicari. Mau rono kokean pola. Itu. Sebetulnya yang dituju cuma itu. Kenapa kokean pola? Malah kementus barang. Maki jadi wah koyo gede-gede cemplungnya bleng wis didak-idak meneng udah. Nah, sekarang yang jadi urusan amalmu bagaimana? Tanya oleh Allah nanti, bangkit dari kubur bagaimana sholatnya? Ya saya sholat rajin, iya. Saya tahu kamu sholat rajin, tapi kamu judi ya rajin ya. Kamu sholat rajin, tapi kamu mabuk juga ya. Kamu sholat rajin, tapi kamu masih suka demeni bojone wong ya. Nah itu berarti kamu sholatnya rusak. Karena sholat yang baik itu tanha anil fahsya wal mungkar. Kamu sholat masih korupsi, berarti sholatmu tidak menjadi benteng dari perbuatan kemungkaran. Maka kalau orang yang sholatnya baik itu tidak mengerjakan perbuatan keji dan tidak melakukan perbuatan yang mungkar, terjaga dari kemaksiatan, itu sholatnya baik. Maka bangun dari tidur, oh sholatnya baik, dah masuk surga. Nah sholat itu miftahul jannah, sholat itu jadi kuncinya surga. Kalau sholatnya rusak, tidak bisa untuk buka surga. Kalau kuncinya rusak, tidak bisa masuk surga. Nah ini kadang-kadang kurang kita pikirkan. Sholat itu kadang-kadang malah mudah ditinggalkan, lagi sibuk tinggalkan, lagi pergi kemana tinggalkan. Nek ya sholatnya mau nek nganggur, nek gelem, nek kober, nah itu sholatnya berarti rusak. Nah itulah, nah itu nanti sadar atau tidak sadar kita itu kembali pada Allah dan pasti ketemu. Maka dengan ayat ini, dengan hadis ini jadikanlah kamu dunia seorang musafir. Orang musafir itu orang bepergian, pada saatnya mesti sampai ke tempat yang sesungguhnya, sampai tempat menetapmu. Musafir ning dunia orang hidup seperti orang musafir, bepergian, nanti akan pulang ke tempat asalnya. Nah, itu kan? Apalagi Halaman terakhir, hadis yang terakhir. Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantadhiris subaha
wa idza asbahta fala tangtadiril masaa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawal Bukhari. Dan dahulu Ibnu Umar berkata, apabila di waktu sore janganlah kamu menunggu waktu pagi, dan apabila di waktu pagi maka janganlah kamu menunggu waktu sore. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum kamu sakit, dan pergunakanlah waktu hidupmu sebelum kamu mati. Mohon penjelasan, apabila di waktu sore janganlah kamu menunggu waktu pagi, dan apabila di waktu pagi maka janganlah kamu menunggu waktu sore. Ustaz. Ikmali akhiratika ka'annaka tamutu godan. Ya dah? Carilah bekal untuk sangu ke akhirat seolah-olah kamu akan mati besok pagi. Maka kalau kita sekarang masih hidup, jangan dikira besok masih hidup. Kalau kamu pagi-pagi masih hidup, jangan dikira nanti sore masih hidup. Kalau sore masih hidup, jangan mengira kamu besok masih menemui pagi. Kalau pagi kita melihat matahari terbit, jangan mengira nanti masih melihat matahari terbenam. Kalau tadi malam, nanti sore melihat matahari terbenam, jangan mengira besok masih melihat matahari terbit. Maka gunakan kesehatanmu sebelum sakit. Gunakan hidupmu sebelum mati. Maksudnya apa? Orang jangan menunda-nunda amal kebaikan. Ya. Kalau sekarang ini saatnya kita bisa beramal baik, jangan ditunda besok pagi. Ka'annaka tamutu godan. Seolah-olah besok pagi sudah mati, sehingga untuk mencari bekal akhirat itu waktunya tinggal sekarang. Kalau sekarang saya tidak gunakan, tidak kita amalkan untuk memperoleh bekal akhirat ini, sudah tidak ada waktu, nanti saya sudah mati. Tapi kalau urusan dunia, ka'annaka ta'ishu abadan. I'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kalau untuk kepentingan dunia, jangan harus sekarang. Tanamkan perasaan bahwa hidup saya masih lama. Kadang orang salah tafsir. Karena hidupnya masih lama, maka kalau bekerja yang sungguh-sungguh biar dapat harta yang banyak, karena hidupmu lama. Ya, tapi kalau untuk akhirat supaya sholatnya sungguh-sungguh, ngajinya sungguh-sungguh, karena besok sudah mati. Kalau saat ini bersamaan, mana yang dipilih? Ya, bersamaan hari ini untuk dapat kepentingan akhirat, bekal ngaji misalnya, saya ngaji untuk mencari kebahagiaan hidup di akhirat, cari ilmu. Yang dikatakan Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallah tariqan ilal jannah. Ya, siapa yang berjalan menuntut ilmu, katakan Nabi, ya akan dimudahkan jalannya ke surga. Duduk sesaat di majlis ilmu seperti sekarang ini, kalau dihitung kebaikannya lebih baik daripada kalian sholat sunat 1000 rakaat. Nah kebetulan saat begini bersamaan dengan urusan dunia, wah kijane harap ngaji nih. Ya, tapi tadi saya sudah ditelepon, ya, pelenggan saya akan datang, akan nyetori dagangan. Mana ini? Mana ini? Nah, pilih mana? Nah, pilih dagangan. Nah, kenyataannya kan gitu ya. Karena nanti khawatir kalau saya disetori dagangan oleh ya konsumen saya, oleh pelanggan saya, oleh buyer saya, ya saya tidak ada, wah nanti gimana ini? Siapa yang nerima? Padahal dagangan penting ini rame-ramenya. Ya tak? Kalau saya tidak terima dagangan ini, padahal buyer saya itu, pelanggan saya itu biasanya datang ke sini sebulan sekali. Ini pas datang saya nggak ada, nanti bagaimana? Nah, kalau ingat nasihat ini tadi, ka'annaka ta'ishu abadan. Sudah tidak apa-apalah. Sekarang tidak ketemu, sebulan lagi dia baru datang, saya masih hidup sebulan lagi. Dia datang sebulan lagi ke sini masih bisa ketemu saya. Tapi sekarang ini kalau saya tunda, wes ngajine
Besok minggu kan masih ada, minggu itu tidak hanya sekarang. Yang akan datang ada minggu lagi. Sekarang tidak usah ngaji aja, besok datang akad yang akan datang. Ka'annaka tamutu ghadan. Ya, kalau saya tidak berangkat sekarang, jangankan kok akad yang akan datang, besok saya sudah mati. Sehingga nunggu akad yang akan datang sudah enggak dapat. Maka kalau saya tidak dapat sang untuk akhirat hari ini, berarti sudah enggak akan dapat, kosong akhiratnya. Nah, ini kadang-kadang kurang dimengerti. Lagunya nyambut gawe sing sregep kaya-kaya urip terus, sehingga pekerjaannya biar dapat hasil banyak. Tapi kalau sedang sholat, ngelingi mati, sholatnya bisa khusuk, itu tidak bisa dipraktekkan. Ya dah? Sedang kelingan tadi dagangannya mau datang, lah telepon, udah hilalah, udah di sini ditelepon lagi. Nanti kira-kira jam 11 saya datang. Udah, kira-kira di sini masih kelingan sesok mati apa kelingan dagangannya? Nah, kok pas sholat duhur di sini sholat, besok mati, waduh ini. Kadang-kadang sholat neng kene ra kober. Wah selak mulih, kok kesusu ngapa? Pelengganku selak teko. Ya, kadang-kadang Ustaz, saya minta izin dulu. Mau apa? Ini saya ditelepon, lenggan saya mau nyetori dagangan. Kamu besok sudah mati loh. Tapi sekarang masih hidup kok. Hidup saya masih lama lah. Karena masih hidupnya masih lama, dan dia butuh nyetori daganganmu, dia hakikatnya butuh kamu, jawabnya saya telepon. Tunggu, saya masih ngaji. Nah gitu kan. Tadi sudah saya telepon. Saya segera pergi ke Surabaya, pulangnya nanti 1 minggu. Jawab, minggu lagi saya masih hidup. Nah gitu. Ya, itu namanya mendahulukan. Untuk kepentingan hidup di akhirat daripada di dunia. Karena kata Allah dalam surat Asy-Syura dibaca. Ayat 20. Jadi jangan dikira akal-akalan, itu memang tafsirnya begitu. Tafsir tidak bisa itu. Surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 20. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami akan memberikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Ya, paham kan? Siapa mementingkan untuk kepentingan hidup di akhirat, bekal untuk di akhirat yang dipentingkan, nazid lahu, Allah akan memberi tambahan. Sehingga akhiratnya didapat, dunianya disertakan. Tapi siapa yang mementingkan kehidupan dunia, akhiratnya dikalahkan, akan diberi oleh Allah sebagian dunia. Tidak semua yang diingini dunia tadi diberi semua, tidak, sebagian. Mungkin keinginan kita 10 macam urusan dunia, mungkin diberi 1 aja atau 2 saja. Tidak semuanya diberi, tidak. Sedang akhiratnya, wa malahu fil akhirati min nasib. Di akhirat kamu enggak dapat bagian apa-apa. Dunianya pun tidak semua, sebagian saja, akhiratnya tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kamu mementingkan kepentingan akhirat, akhiratmu diberi, dunianya ditambahkan, disertakan. Nah, tinggal yakin apa tidak, kan? Memang Allah tuh, janji-janji Allah itu perlu diyakini. Tidak perlu dicoba, tapi diyakini. Nah, coba usah tak ngaji, coba. Ya. Gue sing nyetori daganganku sida apa ora, untuk rezeki apa ora, tak coba tak mentingke ngaji. Allah enggak mau dicoba. Wa man sya'afal yu'min, wa man sya'afal yakfur. Nek iman imano, nek ora percaya kafiro. Allah kok dicoba ya. Begini aku nyoba ngaji, tangan dagang aku ra setor ini tenani. Wah, kok nyoba gimana tuh? Kamu nak akhirat, Allah nyertakan duniamu. Artinya orang yang buru kepentingan kebahagiaan di akhirat, dunianya kan kesaya-saya itu tidak terjadi. Pasti disertakan oleh Allah.
Ini modalnya yakin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Nah, cukup ya? Cukup. Habis Dari brosur cukup Ustaz. Ya. Ini ada pertanyaan yang mau dijawab langsung. Ya. Saya seorang pemusik dangdut yang biasanya saya tampil dari panggung ke panggung dan penyanyinya biasanya berpakaian yang pendek-pendek kecuali kalau di acara resepsi pernikahan biasanya si penyanyi memakai kebaya panjang. Demikian. Ya, terus? Demikian yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah pekerjaan saya yang seperti itu? Bolehkah saya kerja atau lebih baik saya harus mencari pekerjaan yang lain? Dan mohon doanya agar saya bisa istiqomah untuk bisa ngaji di sini. Ya. Atas pencerahan dan jawaban kami ucapkan banyak terima kasih, Ustaz. Ya, jelas itu lebih baik cari pekerjaan lain. Pas resepsi kebayanya panjang-panjang. Ya. Tapi dadanya dibuka. Kan banyak tuh sekarang orang pakaian misalnya dawa klambine ra nek lengene. Utawa malah dodone rong digawe klambine. Dadanya dibuka. Gandeng bajunya belum jadi, resepsi mau kembenan tok. Nganggo kemben, sayake tekan ngisor. Nah, yang begitu itu gimana? Nah, kamu jadi penyanyi dangdut jogetan karo wong kaya ngono kuwi. Mana tahan. Ya. Nah, maka lebih baik cari pekerjaan lain. Insya Allah kalau hijrahnya untuk kebaikan, Allah akan memberi yang lebih baik dan lebih berkah. Aku meleter joget rono rene, alah ora dadi apa-apa, ora nek berkahe. Tapi kalau kamu dapat rezeki yang halalan thayyiban, maka doa kepada Allah itu mendapatkan rezeki yang halalan, thayyiban, halal dan baik. Zatnya halal diperoleh dengan cara yang baik, dengan nyerempet-nyerempet dosa itu jangan. Kamu mestinya melihat begitu suruh menundukkan pandangan, kok malah kamu ya menayangkan begitu, kamu sing nabui, kaki sing duket nabui ben nanti hasilnya didum. Nah, lebih baik cari pekerjaan lain. Insya Allah Allah beri.